Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Brahma selaku dosen pembimbing. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang film Imperfect. Berikut sinopsis dari film Imperfect ini. Oke, halo teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengapa kami memilih film Imperfect sebagai topik yang ingin kami bahas. Karena menurut kami film ini mengangkat isu yang menarik, di mana alur film ini menceritakan kehidupan seorang Rara, yaitu sebagai perempuan yang pintar namun memiliki tubuh yang kurang proporsional sesuai kadar kecantikan pada umumnya. Bahkan sering dialami oleh generasi milenial saat ini yang tengah mengalami body shaming, beauty standard, dan juga bullying. Dan bagaimana seharusnya kita tidak mengomentari atau menghina fisik orang lain. Lalu menurut kami film ini berhasil mengubah isu sensitif menjadi film yang cukup ringan namun bermakna, diselingi dengan komedi yang mudah dipahami. Film ini juga berhasil mengajarkan penontonnya untuk lebih bersyukur terhadap penampilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Persepsi kami tentang film Imperfect ini, menurut kami film ini sangat-sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk para kaum milenial yang suka tidak pede atau insecure dengan dirinya sendiri. Tidak heran mengapa film ini bisa sampai menembus jutaan ribu penonton di bioskop dan juga platform lainnya. Di dalam film Imperfect ini terdapat adegan yang menunjukkan terjadinya proses memori, di mana terdapat adegan ketika Rara dan Fei berbicara mengenai keinginan Rara yang ingin merubah penampilan dan terlihat kurus. Namun Rara membantah dengan berkata, "Kata siapa?" Lalu mereka tiba-tiba mengingat kembali momen-momen di mana Rara berkata kepada Fei kalau ia ingin kurus. Motivasi yang didapat setelah menonton film Imperfect ini mengajak kita, para kaum perempuan, untuk tidak perlu insecure dan sedih dengan fisik yang kita miliki sekarang, tetapi kita harus percaya diri dan jadilah diri sendiri. Pembelajaran yang dapat kami ambil dari film ini adalah bagaimana kita harus selalu bersyukur dan mencintai diri kita sendiri, karena cantik saja belum tentu bahagia gitu. Kecantikan tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Kita tidak perlu terlihat selalu sempurna, tidak perlu, karena kita hanya cukup penilaian dari orang-orang yang kita cintai saja. Tidak penting bagaimana bentuk fisik kita jika kita bisa bersyukur dan menerima apa yang sudah Tuhan kasih, apa talenta yang Tuhan sudah kasih, dan bisa memanfaatkan semua kelebihan dan kekurangan kita, pasti hidup kita akan selalu terasa bahagia. Contoh salah satu faktor situasional yaitu deskripsi verbal. Dalam film ditunjukkan pada adegan di saat tante-tante Rara kagum melihat Lulu yang masih bayi dan mengatakan, "Untung yang ini kayak mamanya ya." Hal ini membuat orang-orang menilai Lulu itu cantik seperti mamanya, tidak seperti Rara. Contoh salah satu faktor personal yaitu pengalaman saat Mama Rara datang ke kamar Rara dan bertanya ada apa dengan Rara dan Lulu, karena mamanya mengerti jika sedang terjadi sesuatu yang tidak beres antara keduanya. Pada adegan itu pula Mama Rara menceritakan alasan kenapa selama ini meminta anak-anaknya untuk menjaga penampilan, karena pengalaman mamanya sebagai seorang model di mana penampilan selalu jadi penilaian. Contoh salah satu pengaruh konsep diri pada persepsi interpersonal yaitu percaya diri. Dalam film ditunjukkan pada adegan saat peresmian wajah baru perusahaan Malati. Dalam pidatonya, Rara mengajak semua orang untuk mencintai dirinya sendiri dengan apa adanya, karena cantik itu beragam. Di adegan ini kita bisa melihat Rara akhirnya bisa menerima dirinya yang apa adanya dengan baik. Selanjutnya adalah faktor personal terhadap daya tarik interpersonal. Salah satunya kesamaan karakteristik personal, di mana pada film ditunjukkan pada adegan pertemanan antara Fei dan Rara, di mana mereka sama-sama memiliki karakteristik yaitu sifat cuek terhadap perkataan orang lain. Selanjutnya, faktor situasional terhadap daya tarik interpersonal, keakraban dan kedekatan. Pada film ditunjukkan pada pertemanan antara Maria, Endah, Neti, dan juga Prita. Mereka memiliki rumah yang dekat dan mereka pun terlihat akrab.